didukung oleh Kukita. Pernah Unpam dicurigai hanya sebagai kedok untuk mengumpulkan dana bagi gerakan teroris. Apa benar itu? Betul. Kok bisa dicurigai seperti itu? Ya karena tidak masuk akal di benak mereka. Dengan uang 100.000 kita membangun gedung yang begitu besar biayanya. Ya, kemudian juga operasional sekolah itu cukup mahal. Standar dikti untuk satu mahasiswa itu kan 18.100.000 setiap tahun. Sedangkan kita untuk saat ini hanya 1.800.000 per tahunnya. Jadi 900.000 per semester, kemudian satu tahunnya kan 1.800.000. Berarti 10% dari standar yang ditentukan oleh dikti. Nah itu di benak mereka kan tidak masuk akal, nggak mungkin. Padahal kita harus membangun gedung sendiri, harus membayar operasional sendiri termasuk gaji dosen. Tapi kok bisa dengan biaya kuliah semurah itu Anda bisa bangun gedung, kemudian bisa menjalankan kegiatan ajar mengajar di universitas ini? Iya, bisa itu sangat mudah dijelaskan. Jadi apabila itu daya terpasang itu optimal, tidak ada yang nganggur, siang malam kita bisa pakai. Ya contoh aja, satu lab komputer kita bisa pakai 30 kelas untuk dalam satu minggu itu. Tanpa mengurangi jam belajar, tanpa mengurangi kompetensi yang diharapkan. Karena pagi itu bisa 2 shift, siangnya 2 shift, malamnya bisa 2 shift. Jadi satu hari itu bisa 6 kelas masuk dalam satu lab komputer itu. Jadi kalau satu minggu itu bisa 30 kelas masuk ke situ. Itu yang membuat biaya operasional bisa sangat tertutup, murah sekali. Ya? Begitu gedung juga, pagi kita pakai, siang pakai, kemudian malam juga dipakai, sampai setengah 10 malam itu gedung kita selalu penuh, sehingga operasionalnya itu sangat murah sekali. Gitu. Iya, menarik kalau tadi kita udah bicara dengan mahasiswa yang office boy dan juga ada tukang bangunan. Sekarang saya mau tanya pada Pak dosen yang katanya dulu adalah pemulung. Iya, betul. Pak Endi. Iya. Pak Endi, apa betul Anda dulu pemulung? Betul. Ngambilin sampah-sampah begitu? Iya. Sampai sekarang juga saya masih pemulung, Pak. Cuma beda sedikit. Tunggu dulu, Anda sekarang ngajar apa? Saya ngajar 4 mata kuliah, Pak. Kewarganegaraan, iya, pengantar hukum bisnis, kewirausahaan, dan pengantar bisnis. Jadi kebanyakan ke bisnis ya. Tapi Anda sendiri sudah sarjana ya? Sudah. Dan bahkan dengar-dengar sedang mengambil S2? S2 tinggal 2 mata kuliah lagi, Pak. Insya Allah September saya lanjutkan lagi. Jadi bagaimana dulu dari seorang pemulung Anda bisa jadi sarjana? Ya itu Pak. Saya kan kalau malam suka mulung lewat ke Unpam. Tahu-tahu kok ada dengar-dengar ada kuliah kok cuma 100.000. Pada saat itu 100.000 Pak. Pada saat saya hitung suatu saat saya pengen kuliah. Nggak lama saya ikut kuliah Pak. Tapi pada saat kuliah sih awal sih agak malu-malu juga gitu kan. Karena yang lainnya kok dari kalangan berada ini. Tapi setelah lama-lama sudah bergaul tidak malu lagi. Dan Anda membayar uang kuliah dari hasil memulung? Hasil mulung. Cuman selama masuk ke semester 2, saya sudah punya lapak pemulung. Gitu. Sudah ada peningkatan. Karir Anda di dunia pekerjaan meningkat. Iya. Lagi. Dari gerobak punya lapak. Ada peningkatan. Ada peningkatan punya pemulung 15 orang lah. Gitu. Bos pemulung. Jadi awalnya kuliah jalan, bisnis berkembang. Iya. Sampai sekarang katanya Anda masih berbisnis tanda kutip memulung? Masih. Arti kata gini Pak, saya sekarang sudah dikelola mungkin karena saya kesibukan mengajar, ya sekarang istri. Alhamdulillah sudah menjadi, ya walaupun CV kecil-kecilan sudah jadi CV itu. CV? Iya. Oh, kalau dulu dengar-dengar pakai gerobak, sekarang sudah punya truk. Alhamdulillah. Bisnis menarik ini. Baik, banyak anak muda sekarang yang lahir dari keluarga yang kurang mampu, yang merasa bahwa mereka tidak akan kemana-mana. Akhirnya ini sudah garis tangan, mereka akan tetap susah hidupnya. Anda membuktikan sebaliknya, Pak Darsono membuktikan sebaliknya. Apa pesan Anda buat anak-anak muda yang
kurang bersemangat dalam meraih pendidikan setinggi-tingginya? Ya pesan saya gini loh, dalam hidup dan kematian itu hanya 3 sebetulnya. Kalau hidup kita ini kehidupan, menjalani kehidupan, berusaha. Ini berusaha lah buat menjalani kehidupan. Kalau sudah berusaha kita nanti akan ada gerak sendiri. Ya, saat ini di studio juga ada Butet Kertarajasa. Anda yang mengusulkan Bahrudin dan Pak Darsono untuk masuk Kick Andy. Kita tanya dulu tentang Bahrudin. Apa yang membuat Anda bersemangat untuk mengusulkan dia tampil di Kick Andy? Aneh. Karena Bahrudin itu kan orang yang mimpinya gede, tapi tidak cuma ngomong tok. Ketika dia menyatakan prihatin dengan dunia pendidikan, prihatin, tapi konkret kemudian diwujudkan jadi satu kegiatan. Dan yang sangat mendorong saya itu, Bahrudin cerita sama saya, ini level SMP nulis opini di Kompas, berhasil dimuat. Ini luar biasa. Oh, anak-anak SMA bahkan perguruan tinggi pun belum bisa nulis dengan benar. Ini anak SMP yang tidak berijazah, tapi prestasinya luar biasa. Saya melihat buku-buku yang dipamerin tadi di Salatiga itu, dan nih Bahrudin nih. Apa yang paling Anda kagumi dari Mas Bahrudin? Keberaniannya. Itu kan berat loh, itu meyakinkan orang tua yang normal untuk mau belajar dalam komunitas dia yang mungkin oleh masyarakat dipandang abnormal. Itu satu keberanian yang luar biasa. Kedua, kegigihan dia. Kepercayaan diri untuk menjadikan manusia itu tidak harus melalui jalan-jalan yang pendidikan formal. Pendidikan formal. Jadi ini kan pendidikan bukan hanya diartikan pembelajaran di kelas, tapi melalui ruang kehidupan itu. Saya terkagum-kagum dengan ide beliau ini. Bikin sekolah murah, berangkat dengan satu keprihatinan, sama seperti Bahrudin. Prihatin itu tidak hanya diomongkan, tapi dilaksanakan gitu kan, menjadi satu kegiatan. Saya pikir ini satu hal yang juga harus dibagikan gitu. Dan sekarang lah terwujud, ini saya senang sekali. Oke, Pak Darsono, Anda dikenal sukses mendirikan universitas dengan harga murah, dengan kualitas yang tidak kalah dengan universitas lain yang mahal-mahal itu. Tapi boleh tahu apa mimpi Anda ke depan? Saya tidak hanya masalah pendidikan aja, tetapi juga saya mulai akan berkontribusi di kesehatan. Jadi kita juga akan memberikan pelayanan kesehatan yang murah juga. Ya. Bentuknya? Kita sudah membuat klinik, sudah jalan, dan sekarang sedang kita bangun rumah sakit yang nantinya kita bisa melayani masyarakat. Karena kita juga akan mendirikan fakultas kedokteran. Jadi kita setelah konsultasi di Dikti, saat ini fakultas kedokteran ditutup, akan dibuka kembali ya apabila setiap fakultas kedokteran harus mempunyai rumah sakit pendidikan. Sehingga saat ini kita sedang merintis untuk mewujudkan rumah sakit pendidikan itu. Dan nanti kita akan buka fakultas kedokteran, mudah-mudahan kita bisa mengantarkan orang-orang miskin menjadi dokter. Baik, dan di ujung acara saya akan bagikan majalah Kick Andy, majalah yang paling inspiratif dan layak untuk Anda baca. Kemudian saya akan bagikan buku, dan kebetulan bukunya buku pertama dan kedua, tapi tidak usah khawatir karena antara 1 dan 2 itu adalah kisah-kisah yang terpisah. Jadi bisa dinikmati walaupun Anda membaca salah satu di antaranya. Judulnya adalah Calak Edu, esai pendidikan oleh Ahmad Baidowi. Dan penulisnya sudah ada bersama kita, Ahmad Baidowi. Coba berdiri yang merasa namanya Ahmad Baidowi. Iya. Sebelum saya bagikan, boleh tahu pesan apa yang ingin Anda sampaikan melalui 2 buku ini?
isi buku ini sebetulnya kurang lebih menyangkut 3 hal. Satu, Indonesia ini selalu berpikir kalau dari aspek pendidikan soal akses itu paling utama. Bayangkan kalau ada jumlah SD hampir 42.000 se-Indonesia, itu secara normal harusnya kalau anak lulus SD harusnya bisa masuk ke SMP yang kurang lebih harusnya jumlah sekolahnya sama. Tapi di Indonesia kan tidak seperti itu. Jumlah SD itu hampir 42.000, jumlah SMP 26.000, tambah ke atas tambah sedikit. Ini jadi artinya persoalan akses ini menjadi persoalan pertama yang menjadi kepedulian, harusnya menjadi kepedulian kita semua. Baik, dengan demikian berakhir sudah KKND kali ini. Tentu harapan saya akan bermanfaat bagi saya, Anda, dan siapa saja yang menonton acara ini. Sampai jumpa. Ever find yourself lost in the dark you can't see, I'll be the light to guide you. I find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.